Nah, pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.2, yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah satu, untuk menganalisis struktur teks laporan percobaan, dan yang kedua, untuk menganalisis ciri-ciri serta kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks laporan percobaan. Struktur sistematika isi teks laporan percobaan itu ada 6, yaitu 1. Judul percobaan, 2. Tujuan dilakukannya sebuah percobaan, 3. Alat dan bahan yang dibutuhkan, 4. Langkah-langkah dalam membuat percobaan, 5. Hasil, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Nah, di sini ada sebuah contoh hasil laporan percobaan yang berjudul Es krim dan kau sehat. Tujuan pembuatan laporan percobaan ini adalah untuk membuat es krim yang sehat dengan bahan yang mudah didapat. Nah, di sini ada alat dan bahannya juga. Berikutnya langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya di sini ada 6. Yang pertama, tuangkanlah 2 susu bubuk ke dalam wadah, tambahkanlah gula pasir dan maizena. Lalu tambahkan air pada campuran tadi, aduklah hingga merata. Yang kedua, masaklah campuran tersebut di kompor atau pemanas hingga mendidih. Yang ketiga, angkatlah dan kita dinginkan untuk beberapa saat. Dan yang keempat, masukkanlah XP cake emulsifier tersebut ke campuran yang tadi di mixer hingga susunya mengembang kira-kira 5-7 menit. Nah, di sini adik-adik bisa membacanya sendiri. Nah, di sini juga ada keterangan foto hasil dari laporan percobaan membuat es krim dan kau sehat. Berikutnya yang terakhir ialah kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulannya, membuat es krim tidaklah sesulit apa yang kita pikirkan. Kita hanya membutuhkan bahan yang dekat dengan masyarakat alias tidak sulit ditemukan. Dengan membuat es krim, kita dapat menambah wawasan dan bisa saja dijadikan sebagai bisnis rumahan. Nah, anak-anak, setelah tadi kita melihat contoh dari sebuah teks laporan percobaan, lebih baik atau ada baiknya kita juga mengetahui ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Nah, di sini ciri-ciri dari teks laporan percobaan ada 5, yaitu 1. Disusun berdasarkan hasil percobaan. Nah, teks laporan hasil percobaan disusun berdasarkan hasil atau berdasarkan percobaan yang baru saja kita lakukan. Itu sebagai sebuah pertanggungjawaban atas percobaan yang kita lakukan. Yang berikut pembahasannya dikemukakan secara objektif. Nah, di sini artinya laporan yang dikemukakan sesuai dengan kenyataan. Misalnya, jika pada percobaan dibutuhkan mixer, berarti pada struktur isi laporan, terutama alat dan bahan, cantumkanlah kata mixer juga. Disusun berdasarkan struktur yang runtut. Nah, di sini struktur yang runtut itu maksudnya disusun berdasarkan struktur yang tadi sudah dipaparkan, mulai dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, serta kesimpulan. Yang berikut menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah. Nah, di sini bahasa yang baku dan ilmiah itu artinya bahasa yang sesuai dengan KBBI dan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sedangkan ilmiah artinya sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Yang berikutnya disertai data yang lengkap. Nah, di sini data yang lengkap itu artinya alat dan bahan yang dibutuhkan haruslah dicantumkan semuanya agar percobaan bisa berjalan dengan baik. Yang berikut kaidah kebahasaan
yang terdapat dalam teks laporan percobaan. Itu ada 7, yaitu 1. Memperkenalkan aspek umum dan khususnya, seperti aspek umumnya contoh kendaraan, aspek khususnya itu mobil, sepeda, truk, becak, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kalimat aktif seperti banyak beredar es krim yang mengandung zat berbahaya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Contoh, tuangkan, masaklah, campurkanlah, dan sebagainya. Yang keempat, ada urutan kegiatan. Nah, di sini urutan kegiatan itu maksudnya ada langkah-langkah dalam laporan hasil percobaan tersebut. Yang kelima, menggunakan kata benda dan frasa benda seperti air, gula pasir, tepung maizena, dan lain-lain. Yang keenam, beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah dalam bidang ilmu tertentu. Seperti dalam bidang ilmu biologi kita mengenal istilah silem atau jaringan pembuluh kayu. Yang ketujuh, biasanya disertai foto, tabel, diagram, peta, dan lain-lain. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Materi Bahasa Indonesia untuk minggu depan adalah KD 4.2, yaitu menyajikan sebuah teks laporan percobaan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, serta aspek kebahasaannya.